Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini saya akan bahas seputar EDM dan RKAM, yaitu simulasi untuk pencairan dana BOS tahap 1 tahun anggaran 2023 ya. Bagi madrasah yang sudah BIMTEK ataupun yang belum BIMTEK ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe, terima kasih ya. Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu mengenai simulasi untuk pengisian berkas persyaratan pencairan dana BOS tahap 1 tahun anggaran 2023 ya. Yang mana dari kolom komentar saya banyak sekali ya yang membaca untuk penyediaan dokumen yang harus diupload, baik itu dari madrasah yang belum BIMTEK ataupun yang sudah BIMTEK ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan berkas persyaratan untuk madrasah yang sudah BIMTEK dan belum BIMTEK juga ya, teman-teman. Saya sudah siapkan. Nanti saya akan bahas untuk tata cara pengisian dan akan saya share di kolom komentar ya. Oke, sebelumnya untuk mengisi berkas yang bagi madrasah yang belum BIMTEK yaitu menggunakan upload dokumen manual ya, yang di sini yang menggunakan RKAM versi 2 ya. Nah, teman-teman silakan buka untuk upload dokumen manual ya. Dan untuk madrasah yang belum atau yang sudah BIMTEK, terlebih dahulu teman-teman harus menyelesaikan EDM ya. EDM-nya harus selesai dan yang selanjutnya yaitu menggunakan RKAM versi 2 ya. Teman-teman silahkan login terlebih dahulu menggunakan akun kepala lembaga untuk RKAM versi 2 ya. Jangan menggunakan RKAM versi 1 ya. Silahkan login, namun akunnya tetap sama, tapi linknya yang berbeda ya teman-teman. Nah, silakan login dengan menggunakan akun kepala madrasah, silakan pilih role kepala madrasah dan masuk. Nah, banyak juga ya teman-teman yang bertanya di mana kita upload berkas persyaratan. Sekarang kan tidak menggunakan lagi portal BOS ya. Nah, untuk upload berkas persyaratan, teman-teman itu wajib upload di Pagu Definitif. Nah, nanti setelah input anggaran itu akan muncul untuk upload persyaratan pencairan ya. Nah, silakan sudah login, silakan pilih ke rencana, kemudian Pagu Definitif, silakan pilih menu pendapatan ya. Nah, di menu pendapatan, di sini akan muncul tambah. Nah, di sini teman-teman silakan tambahkan dulu untuk dana BOS tahap satunya ya. Misalnya saya mau tambah dana BOS tahap 2, silakan pilih sumber dana APBN. Nah, otomatis nanti di sini akan muncul nilai pendapatan. Keterangannya bisa ditulis BOS tahap 2 ya, karena saya pilih atau saya menambahkan BOS tahap 2 ya. Kemudian klik simpan. Kalau teman-teman menambahkan BOS tahap 1 artinya juga BOS tahap 1 ya. Klik simpan. Nah, setelah berhasil disimpan, nah di sini akan muncul untuk upload dokumen. Nah, disinilah teman-teman harus mengupload dokumen persyaratan pencairan. Dengan syarat teman-teman harus membelanjakan atau harus menyelesaikan RKAM-nya terlebih dahulu ya. Karena kebetulan juga saya belum menyelesaikan, namun tidak apa-apa lah ya teman-teman. Saya berbagi aja dulu untuk tata cara pengisian berkas persyaratan pencairannya ya. Nah, teman-teman yang misalnya sudah selesai melakukan pengisian EDM dan juga RKAM, silakan klik upload dokumen. Nah, di sini silakan pilih apakah teman-teman penerima BOS 2022 atau baru penerima baru ya. Nah, karena saya penerima BOS 2022, jadi saya pilih penerima BOS 2022. Nah, di sini akan muncul jumlah siswa dan alokasi dana untuk tahun anggaran 2023 dan di sini juga akan muncul dokumen persyaratan yang wajib diupload untuk persyaratan pencairan dana BOS tahap 1 tahun anggaran 2022 ya. Nah, untuk surat permohonan di sini teman-teman bisa langsung unduh. Nah, di sini ini sudah format Excel, ini teman-teman tinggal edit ya. Nah, untuk editnya, nah di sini sebenarnya di sini sih sudah ada ya untuk seperti kemarin yaitu petunjuk pengisian ya. Nah, kita sebelum mengisi surat permohonan, teman-teman terlebih dahulu untuk menggenerate
PKS ya atau surat perjanjian kerjasama. Silahkan klik generate. Nah, di sini silahkan isi nomor ini menggunakan nomor surat di madrasah ya, teman-teman. Sesuai dengan tanggal yaitu tertanggal 1 Februari. Silahkan teman-teman isi sesuai dengan nomor PKS di madrasahnya ya. Ini bebas sesuai dengan nomor madrasah. Nah, tertanggal sesuai surat edaran kemarin ya teman-teman. Untuk tertanggalnya yaitu semua dokumen harus tercantum 1 Februari 2023 ya. Artinya untuk PKS kita juga sesuai dengan tanggal yaitu 1 Februari 2023. Kemudian nama kepala madrasah ini diisi dengan nama kepala madrasah ya. Ingat tanpa gelar. Nah, ini akan muncul. Kemudian selanjutnya kita isi dengan alamat. Nah, alamat yang diisi ini bukan alamat kepala madrasah ya, tetapi alamat madrasah. Silahkan teman-teman isi alamat madrasah. Oh, ini sudah ada kecamatannya ya, teman. Jadi kita pilih kecamatannya nanti di bawah ini. Kita ke Baru Aja, Kelurahan Ujung, Kecamatan. Nah, karena ini agak lemot ya teman-teman karena langsung pengisian di sini. Nah, setelah selesai mengisi, ini semuanya juga akan langsung terisi otomatis ya teman-teman. Nah, di sini nomor PKS juga akan terisi otomatis ya. Nah, setelah selesai, teman-teman silahkan klik download. Dan otomatis PKS sudah terdownload ya atau tergenerate. Nah, nanti ini sisa teman-teman tanda tangani. Ingat, tanda tangannya harus di atas materai ya teman-teman. Jangan dilupa. Untuk PKS itu harus bermaterai ya teman-teman. Ingat itu. Kemudian selanjutnya untuk Rekam. Nah, Rekam ini nanti teman-teman silahkan download di menu laporan. Kemudian di laporan rencana. Sorry, ini. Nah, kemudian Rekam ya. Silakan teman-teman unduh Rekamnya di sini diekspor ya. Nah, di sini nanti diekspor jika sudah selesai diisi ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk dokumen selanjutnya yaitu kwitansi penerimaan ini juga bisa di-download ya, teman-teman. Nah, ini juga nanti saya akan share untuk cara pengisiannya ya. Kemudian juga ini untuk melihat LPJ yang tahun sebelumnya ya. Ini teman-teman bisa lihat berapa dana tahap 2 yang sudah atau yang sisanya ya, teman-teman. Nah, jika sudah tidak ada sisa berarti teman-teman tidak usah mengupload bukti pengembalian ya. Kemudian BAP emis ini juga yang penting ya, teman-teman. Silahkan teman-teman siapkan BAP emisnya ya. Nah, di sini yang sudah teman-teman scan kemarin untuk upload, silahkan disiapkan ya. Karena ini juga sebagai dasar untuk penetapan tahun anggaran atau alokasi dana BOS tahap 1 tahun anggaran 2023 ini ya. Nah, setelah itu kita tinggal selesaikan ya, teman-teman. Pastinya pekerjaan kita sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai tata cara pengisian. Yang pertama yaitu mengenai surat permohonan pencairan ya. Nah, untuk surat permohonan pencairan di sini saya sudah download. Nah, kemudian selanjutnya saya hanya jelaskan secara ringkas aja ya, teman-teman. Nah, di sini ada kop surat. Ini menggunakan kop surat yang berlaku di madrasah ya.
Nah, nomor surat. Nah, ini nomor surat teman-teman yang setelah PKS ya. Jika tadi 010 berarti ini kita ambil 011 ya. Nah, misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian berdasarkan surat perjanjian kerjasama, ini nomor surat perjanjian kerjasama, silakan teman-teman ambil di nomor PKS. Misal ini nomor PKS, kayaknya tadi ada yang salah saya. Sudah. Nah, berarti yang ini nomor 241 tahun 2023. Ini ditulis 241 ya, 241 tahun 2023 antara pejabat Direktorat KSA KK dan Kepala Madrasah MA, berarti ini adalah nama madrasah ya. Nomor 113 ini nomornya juga ya, dan nomor madrasah kita. Nah, antara kemudian sampai pemanfaatan dana bos, ingat ini dihapus. Yang teranu dengan ini kami sampaikan permohonan pencairan dana bos tahun 2020 anggaran 2023 sebesar. Nah, ini untuk sebesar sesuai dengan eh, kemarin, yaitu kita menuliskan sesuai dengan anggaran yang diperoleh untuk tahap satunya ya, yaitu sebesar misalnya ini kita memperoleh tahap satu ya, berarti kita tuliskan yang di tahap satu aja ya teman-teman. Karena nanti juga untuk tahap 2-nya kita juga akan melakukan pengisian permohonan pencairan. Nah, untuk terbilang ini ditulis terbilangnya ya. 7. Nah, untuk ini berapa peserta didik ya? Ini bisa dilihat di alokasi anggaran ya di sini teman-teman ya. Nah, di sini akan muncul jumlah siswa ya. Untuk 96 ya. Ini semua total dana bos yang sudah akan kita terima ya. Namun untuk permohonan pencairan karena ini untuk tahap satu berarti hanya diisi tahap satu aja ya teman-teman. Ini sesuai dengan yang tahun sebelumnya ya, tahun kemarin itu hanya menggunakan anggaran 2002 anggaran tahap satu ya teman-teman. Dan jikapun nanti ada perbaikan ataupun penjelasan lain nanti saya akan share lagi ya teman-teman jika ada kesalahan ya. Kemudian ini kepala madrasah. Kemudian nama kepala madrasah di sini ya teman-teman. Ini semuanya sebenarnya sudah jelas ya. Nah, kemudian selanjutnya ini kopnya ini menggunakan kop madrasah ya teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk pengisian kedua yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya. Nah, untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak saya juga sudah download tadi berkasnya SPTJM. Nah, untuk pengisiannya, nah ini nama diisi dengan nama kepala madrasah, kopnya juga sama ya, kop madrasah. Nama madrasah, kopnya menggunakan kop madrasah ya teman-teman. Misalnya saya kemudian nik misalnya kemudian kepala madrasah, nama kepala madrasahnya ya atau nama madrasahnya. Nah, kemudian alamatnya ini menggunakan alamat madrasah ya teman-teman. Berarti alamat Beru Kelurahan Ujung ya. Ini semuanya sudah selesai. Ini diisi dengan kedudukan madrasah Beru 01 Februari 2023 ya. Kepala madrasah Alia Darsalihin ya. Nama madrasah lagi. Kemudian ditandatangani di atas materai. Kemudian nama kepala madrasah.
Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini nanti diperbaiki aja ya teman-teman karena ini masih banyak yang kacau. Intinya saya sudah berikan simulasinya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk pengisian kwitansi ya. Nah, kwitansi masih sama seperti tahun sebelumnya ya. Kwitansi itu menggunakan nomor kelanjutan dari surat permohonan tadi 11, berarti ini 012 ya. 012 misalnya. 2022. Kemudian RP ini juga diisi dengan tahap 1 ya. Terbilangnya diisi dengan terbilangnya ya teman-teman. Ini sudah jelas sebenarnya ya. Dan seterusnya. Penggunaan anggaran. Ini nama madrasah ya. Ada Rusalihin Baru. Madrasah Alia ya. Berdasarkan ini nomor PKS ya. Nomor PKS kepala. Oh bukan. Alia Darussalihin. Nah ini baru nomor PKS. Nomor PKS-nya ditulis 0 berapa tadi 10 PY. Nah, kemudian di sini ya, ini nomor nomor PKS-nya ya. Ini tertanggalnya tadi tertanggal 2 Februari atau 1 ya. Kita lihat 1 Februari artinya semua dokumen tertanggal 1 Februari ya, teman-teman. Nah, itu juga diisi sesuai dengan tanggal, yaitu kwitansi diisi dengan 1 Februari ya. Kemudian diisi dengan kedudukan baru 1 Februari 2023, kepala madrasah, nama kepala madrasahnya ya. Kemudian nama kuasa pengguna anggaran Muhisom. Sesuai dengan yang di sini ya, Muhisom. Kesalahan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk pengisian atau simulasi pengisian berkas persyaratan pencairannya. Dan semua sudah selesai ya. Setelah selesai ini bisa diupload ya. Nah ini ingat ini juga kwitansi ya untuk bermaterai ya. Nah untuk simulasi pengisian itu sama ya antara yang sudah BIMTEK dan yang belum BIMTEK. Yang membedakan hanya untuk berkas atau RKAM-nya aja dan EDM-nya ya. Dan juga LPJ-nya. LPJ-nya itu menggunakan format manual ya. Format manual masih sama pengisiannya seperti tahun sebelumnya ya. Karena ini sudah kan sebenarnya teman-teman ya. Nah seperti ini ya format manualnya. Kemudian untuk format RKAM-nya juga sudah ada di sini ya teman-teman. Nanti untuk yang belum BIMTEK untuk pengisian EDM dan RKAM-nya nanti saya share ya. Ini ada juga contoh pengisian EDM yang lengkapnya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk persyaratan surat permohonan, kwitansi, SPTJM untuk pengisiannya saya rasa sama ya yang sudah BIMTEK dan belum BIMTEK ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk tutorial atau simulasi pengisian berkas persyaratan pencairan dana BOS tahap 1 tahun anggaran 2023 ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman madrasah yang sudah ingin mengupload atau menyelesaikan persyaratan pencairan dana BOS tahap satunya ya, teman-teman. Ingat ya, bahwa sebelum melakukan pengisian berkas persyaratan harus selesai dulu EDM dan RKAM-nya ya. Karena di sini juga harus mengupload RKAM ya teman-teman ya. Oke, teman-teman ya ingat jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan juga mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat ya. Oke, cukup sekian untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jika misal ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.